Apa peran Vatikan dalam Gereja Katolik? Vatikan adalah pusat administrasi dan spiritual Gereja Katolik, tempat tinggal Paus, dan pusat pemerintahan Gereja Universal. Vatikan, sering disebut sebagai Kota Vatikan atau Takhta Suci, memiliki peran penting dan unik dalam kehidupan Gereja Katolik. Sebagai pusat spiritual, administratif, dan diplomatik Gereja Katolik, Vatikan melaksanakan berbagai fungsi yang menyatukan lebih dari 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Untuk memahami peran ini, kita perlu meninjau latar belakang historis, signifikansi teologis, serta peran pastoral, administratif, dan diplomatik Vatikan dalam kehidupan gereja dan dunia. 1. Latar belakang dan signifikansi historis. Asal-usul Kota Vatikan. Vatikan memiliki akar sejarah yang mendalam. Menurut tradisi, tempat ini adalah lokasi kemartiran dan pemakaman Santo Petrus, salah satu dari 12 Rasul Yesus dan Paus pertama Gereja Katolik. Basilika Santo Petrus yang megah dibangun di atas makamnya sebagai pusat ziarah umat Katolik. Kota Vatikan menjadi pusat kekuasaan rohani dan administratif Gereja Katolik sejak kekristenan diakui oleh Kekaisaran Romawi melalui Edik Milano pada tahun 313. Peran ini diperkuat dengan berdirinya negara Kota Vatikan pada tahun 1929 melalui Perjanjian Lateran antara Takhta Suci dan Kerajaan Italia. Takhta Suci dan Paus. Takhta Suci mengacu pada otoritas Paus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Istilah ini juga meliputi struktur administratif yang membantu Paus dalam mengelola gereja secara global. Sebagai penerus Santo Petrus, Paus memiliki otoritas tertinggi dalam hal iman, moral, dan pengaturan gereja. 2. Peran spiritual dan pastoral. Pusat Kesatuan Iman. Vatikan, melalui Paus, berfungsi sebagai simbol dan pelaksana kesatuan Gereja Katolik. Paus memimpin umat Katolik di seluruh dunia dalam menjaga ajaran iman dan moral yang telah diwariskan sejak zaman para rasul. Sebagai gembala utama gereja, Paus memberikan arahan pastoral kepada para uskup dan umat beriman. Arahan ini diwujudkan melalui ensiklik, homili, surat apostolik, dan dokumen lainnya. Penjaga tradisi dan ajaran gereja. Vatikan, melalui kongregasi untuk doktrin iman dan lembaga terkait lainnya, memastikan bahwa ajaran Gereja Katolik tetap setia pada tradisi dan kitab suci. Hal ini melibatkan pembelaan terhadap ajaran gereja dari kesalahan atau penyelewengan doktrin. Pengarahan liturgi. Vatikan bertanggung jawab mengatur liturgi Gereja Katolik agar sesuai dengan tradisi suci. Misalnya, melalui kongregasi untuk ibadah ilahi dan tata tertib sakramen, Vatikan merumuskan dan mengawasi pelaksanaan liturgi dalam berbagai bahasa dan budaya. 3. Peran administratif. Pemerintahan Gereja Universal. Vatikan, melalui Kuria Romawi, menjalankan pemerintahan Gereja Katolik secara global. Kuria adalah sekelompok lembaga administratif yang membantu Paus dalam menjalankan tugasnya. Beberapa lembaga utama dalam Kuria meliputi kongregasi, misalnya kongregasi untuk para uskup yang bertugas memilih dan menilai para uskup. Dikasteri, seperti dikasteri untuk evangelisasi, yang fokus pada penginjilan dan misi gereja. Dewan Kepausan, misalnya Dewan Kepausan untuk dialog antaragama, yang mempromosikan dialog dengan agama-agama lain. Koordinasi dengan keuskupan di seluruh dunia. Vatikan menjalin komunikasi dengan para uskup di seluruh dunia melalui perwakilan diplomatiknya, yaitu Nuncius Apostolik. Mereka bertugas menjaga hubungan antara Takhta Suci dan gereja lokal. Administrasi internasional. Sebagai entitas yang memiliki hubungan internasional, Vatikan juga menangani berbagai aspek hukum, seperti persetujuan atas perjanjian antara negara-negara dan gereja, serta perlindungan hak-hak gereja di tingkat global. 4. Peran diplomatik. Vatikan sebagai negara berdaulat. Kota Vatikan adalah negara terkecil di dunia, tetapi memiliki pengaruh besar secara diplomatik. Vatikan memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara dan status pengamat tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Peran perdamaian dan mediasi konflik. Vatikan sering menjadi mediator dalam konflik internasional.
Dengan pandangan moral yang kuat, Takhta Suci berupaya mempromosikan perdamaian, keadilan, dan dialog di antara pihak-pihak yang berseteru. Misalnya, Vatikan berperan dalam negosiasi damai antara Kuba dan Amerika Serikat, serta upaya mediasi di Timur Tengah dan Afrika. C. Advokasi masalah global. Melalui dokumen-dokumen kepausan dan pidato di forum internasional, Vatikan menyuarakan posisi gereja tentang isu-isu global, seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, keadilan ekonomi, dan etika dalam politik. 5. Peran sosial dan kemanusiaan. Pelayanan kepada orang miskin. Vatikan, melalui berbagai lembaga seperti Caritas Internationalis, mendukung karya amal gereja di seluruh dunia. Bantuan ini mencakup pendidikan, kesehatan, bantuan bencana, dan pembangunan masyarakat. B. Advokasi hak-hak minoritas. Vatikan memperjuangkan perlindungan hak-hak minoritas agama, terutama umat Kristen yang menghadapi penganiayaan. Dalam berbagai forum internasional, Vatikan menyuarakan perlunya kebebasan beragama dan toleransi. C. Perlindungan lingkungan. Melalui ensiklik Laudato Si', Paus dan Vatikan menyerukan tanggung jawab bersama untuk merawat bumi sebagai rumah bersama. Vatikan mendorong upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. 6. Peran dalam evangelisasi. Pewartaan Injil. Vatikan mendorong pewartaan Injil ke seluruh dunia, baik melalui misionaris maupun inisiatif evangelisasi modern. Melalui dikasteri untuk evangelisasi, Vatikan mendukung misi gereja di daerah-daerah yang belum mengenal Kristus. B. Dialog antaragama dan ekumenisme. Vatikan aktif dalam dialog dengan agama-agama lain dan denominasi Kristen lainnya. Tujuannya adalah mempromosikan pemahaman, perdamaian, dan persatuan umat manusia. C. Dukungan media dan teknologi. Melalui lembaga seperti Vatican Media dan El Osservatore Romano, Vatikan menggunakan teknologi modern untuk menyebarkan ajaran gereja. Saluran ini memungkinkan umat Katolik di seluruh dunia tetap terhubung dengan Takhta Suci. 7. Simbol spiritualitas global. Pusat ziarah dunia. Kota Vatikan adalah pusat ziarah bagi jutaan umat Katolik yang datang setiap tahun untuk berdoa, menghadiri misa, dan bertemu dengan Paus. Tempat-tempat seperti Basilika Santo Petrus, Kapel Sistina, dan Museum Vatikan adalah simbol iman yang hidup. B. Representasi universalitas gereja. Sebagai pusat gereja Katolik, Vatikan mencerminkan universalitas dan keragaman umat Katolik. Dalam liturgi dan acara kepausan, berbagai budaya dan tradisi lokal disatukan dalam satu iman. Kesimpulan, peran Vatikan dalam gereja Katolik sangat luas dan mendalam, mencakup aspek spiritual, administratif, diplomatik, dan sosial. Sebagai pusat kepemimpinan gereja, Vatikan menjaga kesatuan iman, mengarahkan umat dalam moral dan liturgi, serta memperjuangkan keadilan dan kedamaian di dunia. Keberadaan Vatikan tidak hanya menjadi simbol iman Katolik tetapi juga bukti nyata bagaimana gereja melayani umat manusia secara global. Dengan akar yang kuat dalam tradisi dan visi yang relevan untuk masa depan, Vatikan terus menjadi mercusuar iman, kasih, dan harapan bagi dunia.